Selamat datang kembali di Serambi Pikir dan Rasa. Kita kembali di ruang tamu yang penuh buku ini, Kang Galih. Saya perhatikan, dari tadi Kang Galih membolak-balik lembaran Al-Quran dengan kening berkerut. Apa gerangan yang sedang Kang Galih renungkan sore ini? Pak Haris, sejujurnya hati saya sedang sedikit terusik. Bukan terusik karena ragu, tapi terusik karena ingin memahami. Kemarin, saya mengobrol cukup dalam dengan seorang kerabat yang baru mulai mendalami agama. Dia datang dengan wajah pucat, Pak. Dia berkata, "Kang, saya baru saja membaca tafsir surah An-Nisa ayat 56, tentang bagaimana penghuni neraka, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Bulu kuduk saya berdiri, Kang. Rasanya begitu mengerikan." Lalu dia melanjutkan, "Tapi setiap hari saya sholat. Saya mengawali segalanya dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam hadis, rahmatku mendahului murkaku." Pertanyaan saya, Pak Aris, bagaimana zat yang rahmatnya tak terhingga itu bisa pada saat yang sama menyediakan siksa yang sedemikian dahsyat? Di mana letak rahmatnya saat kulit itu diganti agar terus merasakan sakit? Sebuah pertanyaan yang fundamental, Kang. Kerabat Anda itu tidak sendirian. Kegelisahan itu adalah kegelisahan yang sama, yang telah digeluti oleh para teolog dan filsuf muslim terbesar selama ribuan tahun. Beliau sedang berhadapan langsung dengan apa yang kita sebut sebagai paradoks sifat-sifat Tuhan yang berpasangan. Secara spesifik, ini adalah ketegangan antara sifat Al-Jalal, keagungan, keperkasaan, dan keadilannya yang mutlak, dengan sifat Al-Jamal, keindahan, kelembutan, dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Mari kita coba petakan dulu medannya secara logis, agar kerut di kening kita ini ada landasannya. Kutub pertama, keadilan mutlak dan keperkasaan, Al-Jalal. Ini adalah sisi yang dibaca kerabat Anda. Al-Quran sangat tegas menggambarkan Tuhan sebagai hakim agung yang keadilannya sempurna. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Logika sisi ini menyatakan, kebaikan harus dibalas pahala, kejahatan harus dibalas siksa. Tanpa ini, tatanan moral alam semesta runtuh. Kutub kedua, rahmat tanpa batas, Al-Jamal. Di sisi lain, sumber yang sama melukiskan Tuhan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Kita membaca, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kita dihibur dengan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan puncaknya, hadis Qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan murkaku. Disinilah pusat ketegangannya, Kang. Jika rahmatnya meliputi segalanya, mengapa ada ancaman siksa yang begitu terperinci dan mengerikan? Bukankah itu kontradiksi? Sebaliknya, jika keadilannya seteliti atom, bagaimana mungkin dosa seumur hidup bisa diampuni? Di manakah letak keadilan bagi para korban? Apakah Tuhan pada dasarnya adalah hakim yang adil yang sesekali memberikan grasi? Ataukah dia adalah kekasih yang maha pengasih yang terpaksa menerapkan aturan demi ketertiban? Ini adalah pertanyaan besar kita, Kang. Peta yang Anda gambarkan sangat jelas, Pak. Dua kutub yang seolah saling menarik. Tapi seperti biasa, saat logika memetakan tebing-tebing curam itu, hati saya teringat pada sesuatu yang lebih membumi. Saya teringat pada matahari di jendela kita itu. Coba kita lihat matahari, Pak. Ia adalah manifestasi jalal yang sempurna. Panasnya miliaran derajat. Intinya adalah api yang membakar, dahsyat, menyilaukan. Jika kita berani mendekat barang sejengkal saja, kita akan hancur lebur tanpa sisa. Matahari itu keras, berkasa, tanpa kompromi. Tapi di sisi lain, coba kita lihat hutan di lereng gunung itu. Teduh, damai, hijau, menumbuhkan kehidupan, memberikan ketenangan. Itu adalah manifestasi Jamal yang sempurna. Nah, sekarang ini pertanyaan saya, Pak Haris. Apakah kita yang sedang duduk di Serambi ini menikmati teduhnya hutan pernah protes kepada matahari karena terbakar? Apakah kita pernah berkata, "Wahai matahari, kenapa engkau begitu panas dan kejam?" Tidak.
Justru kita bersyukur atas terbakarnya matahari yang jalal itu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa terbakarnya matahari yang jalal itu adalah syarat mutlak bagi adanya kedamaian hutan yang jamal. Tanpa panas matahari, tidak ada fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tidak ada hutan, tidak ada kehidupan, tidak ada rahmat keteduhan yang kita nikmati ini. Analogi yang sangat kuat, Kang. Anda baru saja melakukan sebuah lompatan konseptual yang krusial. Anda menggeser cara pandang kita dari perspektif partikular ke perspektif universal atau sistemik. Mari kita bedah logika di balik analogi Anda. Jika kita adalah sebuah entitas kecil yang hidup di permukaan matahari, perspektif partikular, maka matahari adalah neraka absolut. Tidak ada keindahan, hanya kehancuran. Dari sudut pandang itu, sifat jalal terasa sebagai satu-satunya realitas. Namun, dari sudut pandang kita di bumi, perspektif universal, kita memahami bahwa terbakarnya matahari yang merupakan sifat jalal itu adalah instrumen dan prasyarat bagi adanya kedamaian hutan yang merupakan sifat jamal. Implikasi logisnya, Kang, keadilan Tuhan yang terkadang terasa panas dan membakar seperti hukum dan hukuman, bukanlah lawan dari rahmatnya. Justru, keadilannya adalah mesin atau struktur yang memungkinkan rahmatnya yang lebih besar dan sistemik itu termanifestasi. Ancaman api neraka dalam kerangka ini adalah panas yang menjaga keteraturan kosmos agar hutan kehidupan moral dapat tumbuh. Sifat jalal adalah mesin yang memungkinkan sifat jamal termanifestasi. Dan lagi, Pak, ini mengingatkan saya pada pelita. Saat kita menyalakan pelita, minyak di dalamnya terbakar. Apakah kita menangis dan membela hak-hak minyak yang dibakar itu? Tentu tidak. Kita memahami bahwa telos atau tujuan dari minyak itu adalah mengorbankan dirinya untuk berubah wujud menjadi energi, menjadi cahaya, menjadi panas yang bermanfaat. Transformasinya adalah pemenuhan tujuannya. Mungkin kita ini terlalu antroposentris, terlalu manusia-sentris. Kita mengukur keadilan ilahi dengan standar emosi dan hak asasi kita yang terbatas. Kita lupa bahwa dalam tatanan kosmik yang maha luas, bisa jadi transformasi yang pedih itu seperti minyak yang terbakar memiliki fungsi keadilan yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Sebuah kritik yang tajam terhadap antroposentrisme. Jadi, kesimpulan sementara kita adalah bahwa paradoks keadilan dan rahmat ini muncul karena kita, pertama, melihat sifat jalal, keadilan atau siksa, secara terisolasi, tanpa melihat fungsinya yang memungkinkan terwujudnya jamal, rahmat atau keteraturan. Dan kedua, kita menerapkan standar keadilan manusia yang partikular pada sebuah sistem teosentris yang universal. Keganasan matahari adalah rahmat bagi hutan. Tapi ini masih di level kosmik, Kang. Bagaimana kita membawa pemahaman ini ke dalam pengalaman kita sebagai manusia individual? Bagaimana nasib si kerabat tadi? Nah, disinilah hati saya menemukan ketenangan, Pak Haris. Mari kita beralih dari analogi matahari ke analogi yang lebih dekat. Seekor ikan. Bayangkan seekor ikan di lautan. Ia berenang bebas di air. Itulah dunianya, itulah habitatnya. Di atas sana, ada langit biru yang luas, tempat burung-burung terbang dengan indah. Bagi si ikan, mungkin langit itu adalah surga yang didambakannya. Tapi Pak Haris, apa yang terjadi jika kita, karena rahmat dan kasih sayang kita pada si ikan, kita angkat dia dari air dan kita letakkan dia di angkasa biru yang indah itu? Ikan itu akan megap-megap. Ia akan tersiksa, ia akan mati keleleran. Angkasa yang indah itu, surga angan-angannya, justru adalah neraka yang paling pedih baginya. Sebaliknya, seekor burung yang bebas di angkasa, jika kita paksa dia masuk ke dalam ketenangan lautan, dia akan tenggelam. Lautan itu adalah neraka bagi burung. Mereka tidak dihukum, mereka hanya berada di tempat yang salah. Kang Galih, itu dia. Itu adalah sintesisnya. Anda baru saja merumuskan apa yang oleh para pemikir kita sebut sebagai prinsip kesesuaian ontologis.
The Principle of Ontological Suitability. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Kita bergeser dari model yudisial yang memandang surga dan neraka sebagai hadiah dan hukuman yang diberikan secara eksternal oleh seorang hakim. Kita beralih ke model kesesuaian hakikat yang memandangnya sebagai habitat atau ekosistem spiritual. Mari kita urai gagasan ini. Menurut prinsip ini, surga dan neraka bukanlah penjara atau istana yang kita masuki. Keduanya adalah ekosistem yang secara natural paling sesuai dengan spesies jiwa yang telah kita bentuk sendiri selama hidup di dunia. Kehidupan di dunia adalah proses casting yang berkelanjutan. Setiap pilihan untuk berbuat baik, setiap sujud, setiap sedekah, adalah tindakan kita membentuk jiwa kita, menumbuhkan insang dan sirip agar kita kompatibel dengan ekosistem surga atau samudra rahmat. Sebaliknya, setiap pilihan untuk berbuat jahat, setiap kesombongan, setiap kedengkian adalah tindakan kita membentuk nature jiwa kita agar lebih cocok dengan ekosistem neraka atau gurun api. Ini seperti yang Anda katakan di dunia. Seorang santri yang soleh, yang nature jiwanya tenang dan suci, akan merasa tersiksa jika dipaksa berada di klub malam yang bising dan penuh maksiat. Sebaliknya, seorang preman yang nature-nya bebas dan keras akan tersiksa jika dimasukkan ke pesantren yang penuh aturan ketat. Dunia ini adalah simulasi kecil dari habitat akhirat. Dan disinilah, Kang, paradoks keadilan dan rahmat itu larut dengan sendirinya. Keduanya tidak lagi bertentangan. Bahkan keduanya menjadi dua nama bagi satu tindakan yang sama. Pertama, ini adalah keadilan atau adl yang sempurna. Definisi klasik dari keadilan adalah wad'u syai'in fi mahalihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Maka, adalah puncak keadilan jika sebuah jiwa yang selama hidupnya telah membentuk dirinya menjadi terang, damai, dan penuh cinta, pada akhirnya ditempatkan di habitat surga yang memiliki frekuensi yang sama. Dan sebaliknya, adalah adil jika jiwa yang telah membentuk dirinya menjadi gelap, panas, dan penuh kebencian, menemukan tempat tinggalnya di neraka yang beresonansi dengan nature tersebut. Kedua, ini adalah rahmat atau rahmah yang sempurna. Disinilah jawaban untuk kerabat Anda. Bayangkan betapa tersiksanya sebuah jiwa yang penuh dengan ego, kedengkian, dan kegelapan, atau si burung, jika dipaksa masuk ke dalam surga, atau si air. Surga adalah realitas yang terdiri dari cahaya ilahi yang menyilaukan, cinta tanpa pamrih, dan ketiadaan ego sama sekali. Bagi jiwa yang tidak siap, yang nature-nya berbeda, surga akan menjadi neraka yang paling bedih. Cahaya itu sendiri akan terasa membakar. Maka, dalam model ini, neraka bisa dipandang sebagai sebuah rahmat yang keras. Ia adalah tempat di mana sebuah jiwa ditempatkan agar ia terhindar dari siksaan yang lebih besar, yaitu berada di tempat yang salah di surga. Tuhan, dalam rahmatnya yang sempurna, tidak akan memaksa seekor ikan untuk hidup tersiksa di angkasa. Dia menempatkannya di habitat yang sesuai. Jadi, keadilan Tuhan adalah rahmatnya yang memastikan setiap hakikat menemukan ekosistemnya. Dan rahmatnya adalah keadilannya yang tidak akan memaksa sebuah hakikat untuk berada di tempat yang akan menyiksanya. Masya Allah. Kesesuaian hakikat. Ini menenangkan hati saya, Pak Haris. Dan nature yang kita bentuk sendiri itu sangat relevan dengan konsep Islam tentang fitrah. Kita semua lahir di atas fitrah, kondisi asal, yang suci, laksana air jernih. Namun melalui pilihan-pilihan hidup kita bisa menjaga air itu tetap jernih, atau kita memilih untuk merusaknya, mencampurinya dengan api, dengan racun, sehingga nature kita berubah. Inilah mengapa Al-Quran sangat tegas menyatakan, sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi diri mereka sendiri. Merekalah yang memilih habitat itu, merekalah yang membentuk nature itu. Bahkan, Al-Quran menggambarkan betapa nature itu sudah begitu menyatu. Dikatakan, seandainya mereka, penghuni neraka, dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mereka. Mengapa? Karena nature mereka sudah tidak lagi cocok dengan habitat kebaikan.
Bagaikan seekor kalajengking, Pak Haris. Jika Anda angkat dia dari gurun panas dan Anda letakkan di taman bunga yang indah, dia tidak akan menikmati bunga. Dia akan tetap mencari batu gelap dan bersiap menyengat. Itulah nature yang telah ia pilih. Analisis yang sangat tajam. Itu menjelaskan posisi mereka yang kekal di dalam neraka. Mereka adalah yang secara total telah mengganti fitrah suci mereka dengan nature api, sehingga habitat itu menjadi pas untuk mereka. Tapi Kang, ini memunculkan pertanyaan lain. Bagaimana dengan kita? Kita yang duduk di serambi ini, kita ini kan abu-abu. Kita bukan ikan murni, tapi juga bukan kalajengking murni. Kadang kita soleh, tapi sering juga kita salah. Kadang kita bercahaya, tapi sering juga kita gelap. Di mana habitat untuk jiwa yang abu-abu seperti kita? Disinilah saya kira makna dari rahmatku mendahului murkaku itu bekerja secara aktif. Ini adalah konsep yang dalam berkas-berkas kita disebut sebagai tathir atau pemurnian. Ini adalah tentang elemen surga yang masih tersisa, walau sedikit. Sebuah hadis sahih menyebutkan Allah kelak akan mengeluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman. Meskipun iman itu mithqala dzarrah, hanya seberat biji atom. Seberat biji atom. Allahu Akbar. Betapa tak terhingganya rahmat itu. Ini seperti seorang penambang emas, Pak Haris. Bayangkan kita adalah sebongkah batu yang diambil dari lumpur yang pekat. Batu itu kotor, penuh tanah liat, penuh kerikil. Itulah dosa-dosa kita. Tapi si penambang yang ahli tahu di dalam bongkahan kotor itu ada elemen surga, ada serpihan emas murni, iman. Walaupun hanya seujung kuku. Apa yang akan dilakukan penambang yang adil dan pengasih itu? Dia tidak akan membuang bongkahan itu ke tempat sampah. Tapi dia juga tidak akan memajang bongkahan kotor itu di etalase toko emas. Dia akan memurnikannya. Dia akan memasukkan bongkahan itu ke dalam api pemurnian. Prosesnya tidak nyaman, Pak Haris. Panas, ditempa, dibakar, lumpur dan kotoran, dosa, akan rontok dan terbakar habis. Tapi tujuan dari api itu bukanlah untuk menghancurkan batu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan emas murni di dalamnya. Neraka, bagi orang yang beriman namun berlumur dosa, berfungsi sebagai api pemurnian itu. Ia adalah karantina, sebuah pencucian, tathir, yang menyakitkan. Namun tujuannya adalah rahmat. Tujuannya adalah agar jiwa itu bersih, murni, dan layak untuk ditempatkan di etalase surga. Ini adalah rahmatnya yang aktif, yang mengejar kita sampai ke titik iman sekecil atom. Analogi pemurnian emas yang sangat presisi, Kang. Ini melengkapi gambaran kita. Jadi, kekekalan hanya bagi mereka yang sudah total menjadi batu arang, yang tak ada emasnya sama sekali. Namun, di sini kita harus berhenti sejenak dan memberi catatan kaki yang sangat tebal. Kita telah membangun argumen kesesuaian habitat dan pemurnian. Ini bisa membuat kita tergelincir pada sikap lalai. Kita bisa berpikir, kalau begitu neraka itu hanya tempat yang cocok tapi tidak nyaman. Atau tidak apa-apa berdosa, nanti kan dicuci saja. Ini adalah jebakan. Kita harus kembali ke kutub pertama tadi, realitas siksa. Al-Quran sangat eksplisit. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka benar-benar merasakan azab. Ini menegaskan bahwa cocok dengan habitat neraka itu bukan berarti nyaman. Hakikat neraka adalah hukuman. Proses pencucian itu adalah siksaan yang nyata dan mengerikan, sebagai konsekuensi dari pilihan menolak kebenaran. Dan penyesalan mereka yang kekal itu ditolak bukan karena Allah Maha Tahu bahwa itu bukanlah penyesalan yang sejati, melainkan tabiat yang tidak akan pernah berubah. Dan itu membawa kita kembali ke kerabat kita tadi, Pak Haris. Apa yang harus kita lakukan dengan dua kutub ini dalam hidup kita sehari-hari? Bagi saya, Pak Haris, ini adalah tentang hidup di antara dua sayap. Sayap Khauf dan sayap Raja. Saat kita membaca ayat-ayat siksa, An-Nisa 56 tadi, itu adalah sayap Khauf. Itu adalah panas matahari yang mengingatkan kita untuk tidak main-main, untuk disiplin, untuk adil. Itu adalah rem kita. Tanpa rasa takut akan panas itu, kita akan seroboh dan menabrak tatanan. Tapi saat kita membaca ayat-ayat rahmat, Az-Zumur 53, itu adalah sayap Raja. Itu adalah teduhnya hutan. Itu adalah bahan bakar kita. Saat kita jatuh, tergelincir,
Sayap inilah yang membuat kita bangkit lagi, beristighfar, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Seekor burung, Pak Haris, tidak bisa terbang hanya dengan satu sayap. Hidup kita sebagai manusia yang utuh, yang berjalan menuju Tuhan, harus menyeimbangkan keduanya. Terlalu takut, kita putus asa. Terlalu berharap, kita lalai. Dialektika antara khauf dan raja. Anda membawanya ke level etika praktis. Ini sangat penting. Paradoks yang kita diskusikan di level teologi ini ternyata bukanlah teka-teki abstrak. Ia adalah sebuah mekanisme psikologis yang ditanamkan Tuhan dalam wahyunya untuk menjaga kita tetap seimbang. Jika hanya ada jalal, keadilan atau siksa, kita akan menjadi makhluk yang putus asa, penuh ketakutan, dan tidak produktif. Kita akan merasa percuma, dosaku sudah terlalu banyak. Sebaliknya, jika hanya ada jamal, rahmat atau ampunan, kita akan menjadi makhluk yang lalai, arogan, dan permisif. Kita akan berpikir, lakukan saja, toh Tuhan Maha Pengampun. Maka Al-Quran secara sengaja menyandingkan keduanya. Ayat siksa di samping ayat rahmat untuk menciptakan tegangan dinamis. Tegangan inilah yang membuat kita waspada karena khauf, sekaligus optimis karena raja. Dan waspada yang optimis adalah kondisi mental terbaik untuk sebuah perjalanan. Waspada yang optimis. Saya suka istilah itu. Para sufi menggambarkan, jika khauf lebih berat, engkau jatuh dalam keputusasaan. Jika raja lebih berat, engkau jatuh dalam kelalaian. Keduanya harus seimbang laksana dua sayap burung. Ini mengingatkan saya pada kisah seorang sahabat yang menjenguk pemuda yang sedang sakaratul maut. Sahabat itu bertanya, "Apa yang kau rasakan saat ini?" Pemuda itu menjawab, "Aku merasakan dua hal berkecamuk. Di satu sisi, aku teringat semua dosa-dosaku, dan aku begitu takut akan azabnya. Tapi di sisi lain, aku teringat betapa luasnya rahmatnya, dan aku begitu berharap akan ampunannya." Sahabat itu tersenyum dan berkata, "Tidaklah berkumpul dua perasaan ini, takut dan harap di hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini. Melainkan Allah akan memberikan apa yang ia harapkan, ampunan, dan mengamankannya dari apa yang ia takutkan, azab." Kisah ini adalah cerminan dari apa yang kita bahas. Keseimbangan itu sendiri adalah inti dari iman. Kisah yang sangat menyentuh. Ini membawa kita pada satu pertanyaan logis terakhir, Kang. Jika model kesesuaian habitat itu benar, bahwa kita sendiri yang memilih nature kita, mengapa Allah harus repot-repot menjelaskan surga dan neraka secara rinci? Mengapa Dia tidak bilang saja, "Jadilah orang baik, nanti kamu akan dapat tempat yang baik"? Jawabannya terkandung dalam konsep rahmat itu sendiri. Penjelasan rinci tentang habitat surga, penuh kedamaian, taman, sungai, dan habitat neraka, kulit terkelupas, minuman nanah, bukanlah deskripsi pasif. Itu adalah intervensi aktif dari rahmatnya. Itu adalah sebuah katalog atau brosur yang diberikan di awal casting kita di dunia. Allah, dalam rahmatnya, sedang berkata, "Ini loh dua habitat yang bisa kalian pilih. Ini nature yang cocok untuk surga, dan ini nature yang cocok untuk neraka. Aku jelaskan sedetail mungkin agar kalian tidak salah pilih. Aku beritahu konsekuensinya agar kalian termotivasi memilih yang benar." Deskripsi siksa yang mengerikan itu, secara paradoksal, adalah wujud rahmat Allah yang terbesar. Itu adalah peringatan dini, sebuah alarm kebakaran yang dipasang agar kita tidak masuk ke rumah yang terbakar. Betapa pengasihnya zat yang mau membocorkan konsekuensi dari pilihan kita secara gamblang. Sebuah brosur dari rahmatnya. Masya Allah. Jadi ayat-ayat siksa itu bukanlah ancaman dari seorang hakim yang bengis. Itu adalah peringatan dari seorang kekasih yang tidak ingin kita celaka. Bagaikan seorang ibu yang berkata pada anaknya, "Jangan main api, nak, nanti tanganmu terbakar." Sakit. Si ibu menjelaskan rasa sakit dan terbakar itu bukan karena dia benci anaknya. Justru karena dia cinta anaknya, dia tidak ingin anaknya merasakan sakit itu. Peringatan keras itu adalah buah dari cinta yang dalam. Jadi kerabat kita tadi, dia tidak perlu bingung. Saat dia membaca ayat siksa, dia sedang membaca surat cinta dari Allah. Surat cinta yang berisi peringatan agar dia selamat. Dan saat dia membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, dia sedang membaca tujuan akhir dari perjalanan itu, bahwa pada dasarnya,
rahmatku mendahului murkaku. Seluruh sistem ini, keadilan, hukum, siksa, peringatan, semuanya adalah mesin yang ditopang oleh fondasi rahmat. Panasnya matahari Jalal ada demi teduhnya hutan Jamal. Sebuah sintesis yang sangat elok, Kang. Anda telah menutup lingkarannya dengan sempurna. Kita berangkat dari sebuah paradoks logis, keadilan versus rahmat. Kita mengiranya sebagai dua kutub yang berlawanan. Lalu melalui metafora, matahari hutan, ikan burung, kita sampai pada prinsip kesesuaian ontologis. Kita sadar bahwa keadilan adalah menempatkan pada habitat yang sesuai. Dan rahmat adalah tidak memaksa masuk ke habitat yang salah. Kemudian kita memahami bahwa neraka adalah siksaan yang nyata, dan penyesalan penghuninya ditolak karena Allah Maha Tahu ketidaksungguhannya. Kita juga memahami rahmat aktif Allah dalam tathir atau pemurnian bagi mereka yang masih punya iman seberat zarah. Dan akhirnya, kita memahami bahwa deskripsi detail tentang surga dan neraka itu sendiri adalah intervensi rahmat, sebuah brosur peringatan agar kita tidak salah memilih nature jiwa kita. Paradoks itu lenyap. Yang ada adalah sebuah sistem tunggal yang didasari rahmat yang menggunakan keadilan sebagai instrumen keteraturan. Maka marilah kita renungkan bersama. Saat kita membaca Al-Quran dan bertemu ayat yang membuat kita takut, janganlah berhenti di situ. Itu adalah rem darinya. Dan saat kita bertemu ayat yang memberi kita harap, jangan lalai. Itu adalah bahan bakar darinya. Kita butuh keduanya untuk sampai ke tujuan. Hidup ini adalah proses casting abadi. Setiap detik, kita sedang memilih. Apakah kita sedang membentuk jiwa kita menjadi makhluk air yang mendamba samudra rahmatnya? Atau menjadi makhluk api yang secara alami akan tertarik pada habitat api. Semoga kita, di serambi ini, di tengah segala keterbatasan kita, diberi taufik untuk terus mencuci fitrah kita, menyeimbangkan antara takut dan harap, hingga kita siap untuk habitat terbaik yang telah Dia sediakan. Terima kasih Pak Haris, perbincangan yang mendinginkan hati yang sempat panas memikirkan paradoks ini. Terima kasih kembali, Kang Galih. Seperti biasa, logika saya membangun peta, tapi cerita dan metafora Andalah yang menunjukkan pemandangan indahnya. Sebuah dialektika yang harmonis antara Al-Jalal dan Al-Jamal itu sendiri. Sampai jumpa di serambi pikir dan rasa berikutnya.